Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dalam kebahasaan teks laporan observasi itu ada 4 yang harus pelajari. Ini materi pokok dari ciri kebahasaan teks laporan observasi. Yang pertama, ada penggunaan verba. Nah, verba itu kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Verba biasanya itu menjadi predikat dalam suatu kalimat. Kata yang termasuk verba memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, verba itu berfungsi utama sebagai predikat atau ciri predikat dalam kalimat, walaupun dapat juga mempunyai fungsi lain. Yang kedua, verba mengandung dasar pembuatan, aksi, proses, atau keadaan yang bukan bersifat kualitas. Yang C, verba khususnya yang bermakna keadaan tidak dapat diberi prefix-ter yang berarti paling. Ya, misalkan verba itu kan kata kerja. Kata kerja itu misalkan makan. Itu bagian dari kata kerja, yaitu verba. Tidak mungkin kata kerja dibubuhi dengan atau diberi prefix-ter, misalkan terminum, termandi, itu tidak bisa. Nah, selanjutnya berdasarkan objeknya, verba dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada verba transitif, kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Yang kedua ada kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, verba transitif, contoh dari verba transitif ini yang pertama, Ali memukul ular. Ali ini merupakan subjek. Nah, memukul merupakan predikat. Ular yaitu objek. Seperti yang tadi, verba transitif itu kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, maka objek di sini objeknya itu adalah ular. Ali itu subjek, memukul predikat. Nah, ini memukul ini jenis atau kata verba atau kata kerja. Yang dimaksud kata kerja itu katanya melakukan sebuah tindakan. Memukul, menanam, memanen, memanjat, mandi, minum. Nah, itu merupakan sebuah kata kerja. Tetapi dalam kata kerja transitif ini kalimatnya itu kata kerja yang membutuhkan objek. Ya. Jika digabungkan Ali memukul ular, bisa tidak menjadi hanya satu kesatuan? Bisa. Karena apa? Karena ular ini, memukul ular merupakan sebuah predikat, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Maka objeknya mana? Objeknya ular. Nah, ular ini jenisnya nomina atau kata benda bernyawa. Yang kedua, Ani menanam bunga di taman. Nah, menanam ini predikat karena kata kerja. Bisa tidak dilangsungkan menjadi menanam bunga di taman? Bisa. Berarti strukturnya SP kalau dilangsungkan. Kalau dipenggal bunga di taman berarti O. Kenapa objek? Karena ada kata bunga. Nah, kalau kalimat yang luasnya itu bisa dibagi menjadi beberapa susunan. Ani subjek, menanam predikat, bunga objek. Nah, di tamannya apa? Keterangan. Nah, keterangan itu dibagi menjadi 2. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu para petani memanen padi di sawah. Para petani ini subjek, memanennya predikat. Nah, ini contoh dari kalimat lengkapnya.
Paman memanjat pohon mangga di belakang rumah. Nah, paman menduduki struktur unsur jabatan yaitu subjek. Sedangkan memanjat menduduki struktur predikat. Pohon mangga menduduki struktur objek. Di belakang rumah menduduki kata keterangan. Bagaimana? Sudah jelas? Ya, kita lanjut ke verba intransitif. Nah, verba intransitif ini kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contoh, 1. Adik menangis. Nah, menangis ini melakukan sebuah tindakan. Menangis merupakan kata dari kata kerja intransitif. Nah, kalimat ini kalimat verba intransitif. Karena apa? Karena tidak membutuhkan objek. Kita lihat objeknya tidak ada. Nah, adik menangis di kamar misalkan. Ada tidak objeknya? Tidak ada, karena kamar merupakan keterangan tempat. Yang kedua, mereka berjalan. Nah, mereka ini sebagai subjek, sedangkan berjalannya predikat. Ingat, verba itu merupakan kata kerja. Berarti katanya harus melakukan tindakan. Paham ya? Ya. Yang ketiga, kami sedang mandi. Nah, ini contoh kami subjek, sedang mandinya predikat. Yang keempat, kami bernyanyi bersama-sama. Nah, kami ini subjek. Kenapa kami ini merupakan subjek? Karena kata ganti. Ingat, subjek itu bukan hanya nama orang saja, tetapi kata ganti juga bisa menjadi sebuah subjek. Berikutnya ada penggunaan nomina, yaitu kata benda. Yang kedua ini penggunaan kata benda. Nomina ini kata benda. Kata benda ini kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Nomina atau kata benda biasanya dapat berfungsi sebagai subjek. Nah, tadi atau objek dari klausa. Nah, ini ada ciri-ciri dari nomina atau kata benda. Yang pertama, yang A, menduduki posisi subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat yang predikatnya verba. Karena apa? Karena biasanya unsur jabatan predikat itu identik dengan kata kerja. Yang kedua, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Contoh, misalkan nomina kan kata benda, misalkan buku. Nah, tidak buku, buku tidak, itu tidak bisa. Karena ciri dari kata benda tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Yang ketiga, umumnya kata verba itu dapat diikuti oleh adjektiva, baik secara langsung maupun diantari oleh kata yang, misalkan. Nah, berikutnya itu kata benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata benda konkret dengan kata benda abstrak. Kata benda konkret ini adalah kata benda yang dapat dikenal dengan panca indera, misalnya buku, meja, sepatu, terus kursi. Yang kedua ada kata benda abstrak. Nah, untuk membedakan yang menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran, misalnya cinta. Nah, bisa dikenal dengan pikiran atau perasaan, cinta, sayang, bau, wangi, harum, dan sebagainya. Kemudian ada penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi ini memiliki banyak jenis. Nah, berarti kata penghubung itu banyak jenisnya. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung. Jenis-jenis konjungsi ini ada 4. Yang pertama ada konjungsi antar klausa, ada konjungsi antar kalimat, ada konjungsi antar paragraf atau
ada konjungsi berdasarkan fungsi. Konjungsi antar klausa ini merupakan kata penghubung antara dua buah klausa atau lebih. Terdapat 3 macam konjungsi antar klausa, yaitu konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi koordinatif. Yang pertama itu ada konjungsi korelatif. Nah, konjungsi korelatif itu digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Konjungsi yang termasuk dalam konjungsi korelatif yang pertama, baik maupun, jangankan, jangan pun, bukan hanya, melainkan, entah, sedemikian rupa, sehingga, tidak hanya, tetapi, atau juga. Yang kedua, ada konjungsi subordinatif. Subordinatif ini berbeda dengan konjungsi korelatif. Konjungsi subordinatif ini menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Ini hubungan pengandaian, maka konjungsinya andaikan, sekiranya, seandainya. Hubungan syarat, jika, kalau, asalkan, bila. Ya, hubungan waktu, sesudah, sebelum, setelah, sejak, ketika, sementara, selamanya, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada yang namanya konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif hampir sama dengan konjungsi korelatif. Perbedaannya adalah konjungsi koordinatif terjadi pada klausa-klausa sederhana. Kata penghubung yang termasuk di dalam konjungsi koordinatif meliputi dan, tetapi, atau. Contoh, ayah sedang bekerja dan ibu memasak di dapur. Nah, itu namanya contoh kalimat konjungsi koordinatif karena ada yang namanya kata penghubung dan. Paham ya? Berikutnya itu ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat ini, suatu kalimat dapat dihubungkan dengan kalimat yang lain dengan menggunakan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu meliputi, ini konjungsi, deret konjungsi. Nah, ini deret maknanya. Dengan demikian, akibatnya, sebaliknya, berbeda dengan maknanya. Makna dari konjungsi ini dengan demikian akibatnya. Konjungsi dengan demikian dan akibatnya mempunyai makna konsekuensi atau akibat. Nah, di sini ada hukum sebab akibat. Contoh kalimatnya, anak itu sekarang di penjara. Yang kedua, sebaliknya berbeda dengan. Maknanya ini mempunyai makna kebalikan. Misalnya sebaliknya berbeda dengan. Tarim berbeda dengan titik. Nah, itu contoh kalimatnya. Ini kebalikan, perbedaan. Sebaliknya, titik berbeda dengan tarim. Nah, selanjutnya itu ada konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf ini analogi dengan dua jenis konjungsi di atas. Konjungsi antar paragraf berfungsi menghubungkan dua paragraf sehingga menjadi satu paragraf yang koheren dan sistematis. Konjungsi yang sering digunakan adalah terlebih lagi, di samping, oleh karena itu, berdasarkan, jadi. Contoh, rindu adalah anak yang periang sejak kecil. Ia sangat senang bermain-main bersama ayah dan ibunya. Walaupun anak tunggal, rindu tidak pernah manja. Ia selalu membantu pekerjaan ibu tanpa diminta. Akan tetapi, sekarang semua tinggal kenangan. Semua kebahagiaan itu sudah terenggut darinya. Kecelakaan penyebab semua itu. Nah, di sini ada penggalan atau konjungsi akan tetapi untuk menggabungkan kalimat yang satu. Nah, contoh, terlebih lagi, bukan hanya ayahnya yang pergi tetapi juga ibunya. Hanya rindu yang bisa diselamatkan. Beruntung rindu dapat dikeluarkan dari mobil sebelum mobil itu meledak. Terus berdasarkan. Nah, berdasarkan cerita warga, mobil tiba-tiba oleng dan jatuh ke jurang. Warga yang melihat segera menolong, akan tetapi posisi ayah dan ibu rindu yang terjepit menjadi susah untuk dievakuasi. Ini contoh dari konjungsi antar paragraf
yang ingkaran katanya terlebih lagi dengan berdasarkan. Paham ya? Ya, kita lanjut. Yang D itu ada konjungsi berdasarkan fungsi. Konjungsi berdasarkan fungsi ini jika dilihat dari fungsi konjungsi, maka konjungsi dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Nah, jenis-jenis konjungsi berdasarkan fungsi. Yang pertama, ada konjungsi aditif, contoh dan serta lagi pula. Nah, konjungsi pertentangan, tetapi, sedangkan, akan tetapi, sebaliknya, dan namun. Silakan kamu pelajari sendiri tentang konjungsi berdasarkan fungsi. Nah, berikutnya, kalimat simplek. Kalimat simplek disebut juga dengan kalimat tunggal. Kalimat simplek adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama, atau kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contoh, alam adalah sumber kehidupan. Kalimat simplek ini hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contoh yang kedua ini, Randika sedang melihat alam sekitar. Randika menduduki unsur jabatan subjek, sedangkan melihat alam sekitar menduduki predikat. Kemudian yang B itu ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Kalimat kompleks juga bisa diartikan sebagai kalimat yang telah mengalami perluasan, baik itu berupa penambahan fungsi keterangan ataupun dengan perluasan pada fungsi-fungsinya. Biasanya kalimat kompleks harus ada konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung yang biasa dipakai adalah dan, lalu, kemudian, bahkan, setelah, sebelum, ketika. Nah, kalimat kompleks ini sering pula disebut kalimat luas. Contoh, alam indah jika dirawat dengan baik. Nah, kata jika ini merupakan sebuah konjungsi. Kalimat kompleks itu kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Verba ini merupakan kata kerja, alam indah jika dirawat dengan baik. Apabila alam dirawat dengan baik, maka hidup kita akan sehat. Kata maka ini merupakan sebuah konjungsi yang mewakili atau menggabungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat-kalimat kompleks. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.